lagi di channel Ngadana JP. Nah, kali ini kita akan membahas soal tentang analisis regresi ya. Oke, teman-teman lanjut ya. Nah, analisis regresi yaitu metode statistika untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih dan memprediksi nilai variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel independen X. Nah, untuk syarat yang dilakukan analisis regresi linear antaranya yaitu kedua variabel memiliki hubungan kausalitas atau sebab atau akibat. Variabel diukur dalam skala interval atau rasio. Residu atau galat acak dari variabel dependen Y min Y bar berdistribusi normal atau uji normalitas adanya hubungan atau korelasi yang kuat antara kedua variabel atau analisis korelasi. Nah, terus adanya hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen atau uji linearitas. Nah, untuk setiap kelompok variabel bebas, varian skala taksirannya homogen. Untuk selanjutnya bersifat homoskedasititas atau residual, terdistribusi secara merata. Nah, kali ini saya akan membahas tentang regresi linear sederhana. Yaitu teknik statistik yang digunakan untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, regresi linear sederhana metode yang sederhana namun kuat untuk memodelkan dan menginterpretasikan hubungan. Regresi ini melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Variabel independen berarti variabel yang mungkin akan mempengaruhi nilai variabel dependen. Variabel dependen berarti variabel yang mungkin dipengaruhi oleh variabel independen. Nilainya tergantung pada nilai variabel dependennya. Jika korelasi tinggi, maka dependensi juga tinggi. Tujuan regresi linear sederhana, menemukan hubungan linear antara variabel-variabel yang diobservasi, direpresentasikan oleh suatu persamaan garis lurus. Nah, yang kedua yaitu menentukan persamaan regresi linear. Nah, mencari regresi terbaik dengan meminimalkan jumlah kuadrat atau jumlah kuadrat selisih antara nilai Y observasi dengan nilai Y prediksi dengan rumus B N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI, terus N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI pangkat sigma XI kuadrat. Nah, terus A sama dengan Y bar min B X bar. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji nyata regresi atau disebut juga uji F. Langkah pertama H0, B sama dengan 0, formulasi hipotesiskan. Atau model tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y atau model tidak sesuai. H alternatif atau H B tidak sama dengan 0 atau model dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y atau model tidak sesuai. Model sesuai. Yang H0 kan model tidak sesuai, berarti yang alternatifnya model sesuai. Nah, yang kedua yaitu taraf signifikansi alfa. Nah, nilai A digunakan untuk menentukan nilai F tabel. Bukan alfa ya, maaf. A digunakan untuk menentukan nilai F tabel sama dengan FA 1 N-nya rata-rata datanya aja berapa dikurangi 2 nanti. Nanti lihat di F tabel. Nah, langkah ketiga yaitu jika H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Begitupun sebaliknya. H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Gitu ya. Untuk langkah keempat, uji statistik atau menentukan F hitung atau F reg untuk menentukan jumlah kuadrat regresi JK reg dan jumlah kuadrat residu JK res.
untuk C karek yaitu sigma XY pangkatin 2 terus per sigma X kuadrat, dan J kares sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma XY pangkat 2 terus dibagi sigma X kuadrat sama dengan sigma XY kuadrat sigma Y kuadrat dikurangi J karek. Nah, J karek kan sama dengan ini apa? Sigma XY kuadrat per sigma X kuadrat. Tuh, sama aja sama dengan C karek. Nah, yang kedua, menghitung derajat kebebasan regresi atau dbreg dan derajat kebebasan residu atau dbres. Nah, dbreg yaitu M A prediktor sama dengan 1. Nah, untuk dbresnya N dikurangi 2. Nanti tergantung datanya ada berapa. Misal datanya ada 11 dikurangi 2 nanti jadi 9. Tuh nanti. Terus dbregnya itu variabelnya kalau nggak salah. Ya. Nanti variabelnya ada satu kayak cuma X doang, kalau enggak Y doang gitu. Menghitung rata-rata kuadrat regresi. Nah, ini nomor 3 ya. R karet dan rata-rata kuadrat residu. R kares. Nah, R karek sama dengan J karek dibagi dbreg. Dan R kares yaitu J kares dibagi dbres. J karek kan tadi sigma XY kuadrat tadi kan. Nah, terus per dbregnya kan tadi M sama dengan prediktor 1 kan. Nah, terus R karesnya tadi berapa? J karesnya tadi kan ini kan sigma X sigma Y kuadrat dikurangi J karek. Nah, itu nanti hasilnya dibagi sama dbresnya N dikurangi 2. Nah, selanjutnya yaitu menentukan F hitung atau F-reg. F-reg sama dengan R karek dibagi R kares. Jadi urut nanti kita mencari R karek dulu sama R kares. Nah, habis itu R kareknya sama R karesnya dibagi untuk menentukan F hitung atau F-reg. Nah, terus langkah kelima yaitu pengambilan kesimpulan. Apakah model fit tepat atau tidak gitu. Ya. Nah, ini selanjutnya yaitu uji parsial atau uji T. Uji parsial untuk menentukan apakah ada hubungan nyata variabel X terhadap variabel Y. Nah, langkah 1 yaitu formulasi hipotesis H0 titik 2 sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, H alternatifnya yaitu P tidak sama dengan 0. Ru. Ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nanti langkah 2 yaitu tarik signifikansi, yaitu A digunakan untuk menemukan nilai T tabel sama dengan T0 sama dengan T A per 2, N min 2. Nah, yang ketiga yaitu H0 ditolak jika T0 nya kurang dari min TA per 2 N kurangi 2 atau T0 lebih besar dari TA per min 2 per 2 N kurangi 2. Nah, tapi ini nanti memakai tabel T ya, bukan tabel F tabel, bukan, beda lagi nanti. Nah, yang langkah keempat itu menghitung nilai koefisien atau korelasi. R sama dengan rata-rata N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, untuk menentukan T hitungnya kan tadi F hitung, sekarang T hitung kan.
T0 nya sama dengan R akar N kurangi 2 terus per akar 1 dikurangi R kuadrat. Yang paling lamanya nanti pengambilan kesimpulan. Kita jadi yang terakhir ini koefisien determinasi. Digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi variabel X dalam model regresi. Mampu menjelaskan variasi dari variabel Y. Nah, yang pertama yaitu menghitung kuadrat XY, yaitu JK XY sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Nah, untuk JK X-nya sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 bagi N. Terus JK Y-nya sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N. Nah, untuk R kuadratnya JK X dibagi JK X dikali JK Y. Dengan nilai koefisien determinasi mempunyai rentang 0 kurang dari sama dengan R kuadrat kurang dari sama dengan 1. Biasanya diubah menjadi persentase nanti. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, seorang pengusaha sepatu melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh biaya pemasaran iklan terhadap hasil penjualan produknya. Data diberikan pada tabel. Nah, ini datanya. Nah, untuk itu dilakukan analisis regresi linear sederhana dengan taraf nyata 5% sebagai berikut. Diasumsikan data setelah memenuhi prasyarat analisis regresi linear sederhana. Nah, ini biaya iklan jutaan, hasil penjualan yaitu antara 0,75 1 0,0. Nah, terus kita lanjut, kita langsung selesaikan saja ya. Untuk penjelasannya itu ada X1, XI, YI, XI kuadrat, YI kuadrat, XI kali YI. Nah, yang awalnya kita nyari B-nya dulu. N sigma XY dikurangi sigma X terus dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. B. N-nya kan tadi ada 11 kan? Itu datanya I. Ada 11. Berarti dikali sigma X sigma XY. Sigma XY kan berarti yang XI YI ini berarti 82.8875 dikurangi sigma Y-nya 4 dikurangi sigma X-nya 14,95 dikali sigma Y-nya 54,30 terus nanti dibagi 11 N-nya kan. Terus sigma X kuadrat tadi berapa? 23 85 75. Nah, dikurangi sigma X pangkat 2 14,95 kan dipangkatin 2. Nanti ketemu hasilnya 2,568. Nah, untuk selanjutnya menentukan cos datanya. A. Y bar itu sigma Y dibagi jumlah data. Jadi sigma Y ini itu dibagi sama datanya ada 11. Jadi nanti hasilnya ini. Gitu. Nah, begitupun juga X barnya. Nah, Y dikurangi PX bar yaitu 4,93636 dikurangi yaitu 3,6332. Oh, ini salah guys, maaf, salah hitung.
B-nya seharusnya 2,568. Nah, 2,568 itu nanti dikali 1,3590. Nah, sama dengan 1,446. Nah, untuk X barnya kan tadi kan 1,3590. Untuk Y-nya 4,93636. A-nya juga udah diketahui yaitu 1,446. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 1,446 ditambah 2,568X. A-nya kan itu sebagai X. A-nya sebagai yang Y-nya. Berarti Y-nya udah diketahui ini nanti. Lanjut ya guys. Nah, ini uji F-nya. Uji F-nya CF-nya yaitu alfanya 0,05. Dari mana? Tadi kan yang dinilainya ini kan 5%. Jadi di tabelnya itu di tabel DF-nya nanti jadi 0,05. Maka diperoleh nilai F tabelnya F alfa 1 N kurangi 2 sama dengan F 0,05 1 dikurangi 99 itu 11 dikurangi 2 kan tadi 9. Jadi di F tabel nilai 0,05 1,9 itu nilainya itu 5,12. Nanti lihat di F tabelnya. Terus H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel kan. Nah, untuk menentukan F hitungnya atau F reg, JK reg, sigma XY kuadrat dibagi sigma X kuadrat. Jadi kan 82,8875 kuadrat dibagi 2385,75. Nah, 2385,75 ini udah kuadrat nanti. Udah aku kuadratin kok. Nah, dibagi sama dengan diperoleh 287,973. Terus sigma Y kuadrat dikurangi untuk CKRS-nya kan sigma XY kuadrat dibagi sigma X kuadrat. Sigma Y kuadratnya itu 295,54 dikurangi hasil dari sigma XY kuadrat dibagi sigma X kuadrat yaitu 287,973 sama dengan 7,567. Nah, untuk dp-regnya yaitu kan dp-regnya 1, cuma variabelnya cuma 1 soalnya. Dan dp-resnya N dikurangi 2, berarti kan 11 dikurangi 2 jadi 9. Nah, untuk RK-regnya yaitu CK-reg dibagi dp-reg. Kan CK-regnya tadi 287. Nah, dp-regnya kan 1, ya udah ada 287,973. Nah, untuk mencari RK-resnya yaitu CK-res dibagi sama dp-res. CK-resnya kan 7,567 dibagi sama dp-resnya ini 9. Ini guys, 9 guys. Nah, 9 kan. Nah, 9. Nah, terus karena F hitung lebih besar dari F tabel, F tabelnya kan 5,12. Maka H0-nya ditolak. Jadi model regresi tepat digunakan untuk memprediksi hasil penjualan. Selanjutnya yaitu uji parsial T, uji T. Nah, H0 sama dengan 0, tidak ada pengaruh biaya iklan terhadap hasil penjualan. Nah, terus yang H alternatifnya ada pengaruh biaya iklan terhadap hasil penjualan. Nah, A-nya tadi kan 5% sama dengan 0,05. Maka nilai tabelnya sama dengan
T alfa 2 N dikurangi 2 sama dengan T 0,025. Jadi 5% dibagi 2 per 2 itu seharusnya. Terus N dikurangi 2 itu 9. Sama dengan 2, di tabel T terlihat itu hasilnya T 0,025 yaitu 2,262. Nah, H0 ditolak jika T0 nya lebih kecil dari min T 0,025, 9 sama dengan min 2,262 atau T0 nya lebih besar dari T 0,025, 9 dibagi 2,262. Nah, selanjutnya menghitung nilai koefisien korelasi R N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, N nya kan tadi 11, sigma XY nya 82,8875 dikurangi sigma X nya 14,95, sigma Y nya 54,30 dibagi akar 11, N nya sigma X kuadrat dikuadratin jadi 23,8575. Nah, terus sigma X kuadratnya 14,95 dikuadratin terus dikali sama 11, terus sigma Y nya kuadrat 295,54 hasilnya. Nah, terus sigma Y nya pangkat 2 54,30. Nah, hasilnya 0,921 nanti. Nah, untuk menentukan T hitungnya yaitu T0 sama dengan R akar N kurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat, yaitu kan tadi R nya 0,921 dibagi N nya kan 1 dikurangi 2 dikurangi R kuadrat tadi 0,9 itu dikali akar 9. Akar 9 dikurangi 2 nanti. Oh, ini apa namanya? R nya kan 0,921. Nah, terus akar N kan tadi 11 dikurangi 2 berarti akar 9 kan jadinya. Terus dibagi akar 1 dikurangi R kuadratnya kan 0,921 dilonggatin. Nah, hasilnya nanti 7,093. Nah, diperoleh T0 nya 7,093 dan TA2 dibagi N kurangi 2 sama dengan 2,262. Karena T0 lebih besar maka H0 nya ditolak. T0 nya lebih besar dari TA2, N kurangi 2. Artinya menerima H alternatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh biaya iklan terhadap hasil penjualan. Soalnya T0 nya ditolak dan menerima H alternatifnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu CKXY determinasi. Untuk CKXY nya diperoleh 9,089. Nah, untuk CKX nya 3,5391. Terus CKY nya diperoleh 27,4955. Nah, untuk R kuadratnya determinasinya yaitu 0,09342. Nah, jadi nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,09342 mempunyai arti bahwa variabel biaya iklan berkontribusi sebesar 9,342% dalam menjelaskan variasi dari variabel hasil penjualan. Dengan kata lain, 9,342% hasil penjualan dipengaruhi oleh biaya iklan dan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau kalian mau nanya silahkan ya di kolom komentar nanti. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.